nama saya Alvin Setiawan, mahasiswa Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan mempersembahkan video PPL kasus 3 saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Najib dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pak Hafid akan mengabsen terlebih dahulu. Gifari, Haidar, Rama, apakah kalian sudah mempelajari singkat materi yang Pak Hafid sampaikan melalui grup WA kemarin? Sudah? Ya. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari? Aljabar, yaitu operasi perkalian aljabar. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Seperti sebelumnya, Pak Hafid akan menyampaikan kiat sukses belajar. Yang pertama adalah ingat Allah, orang tua, dan ingat akhirat. Sebelum kalian belajar harus menyukai gurunya terlebih dahulu. Kemudian jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk menjawab. Belajar matematika dapat meningkatkan pola pikir kita agar menjadi lebih matang dalam pemecahan masalah. Bisa untuk UTBK, yaitu ketika SMA, kemudian CPNS ketika SMA, dan mendaftarkan STAN, dan juga mendaftarkan kuliah UMPTN. Nah, itu nanti akan mau tidak mau kalian harus menjumpai matematika. Kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, kita harus bisa memaksimalkan kondisi tubuh kita, karena di era PTM terbatas ini kalian juga harus bisa memaksimalkan dengan cara apa? Belajar di rumah mandiri. Secara tidak langsung ternyata kalian pas waktu SD itu sudah pernah mendapati materi aljabar. Nah, pas kapan itu? Sudah pernahkah mendapati rumus bangun berikut? Sudah? Nah, di situ ada keliling persegi panjang, ada luas persegi. Rumus itu ada misalkan 4 kali sisi. Nah, aljabar itu kan angka dan huruf. Jadi secara tidak langsung kalian ternyata ketika SD sudah menjumpai aljabar. Materi prasyarat aljabar adalah perkalian bilangan bulat berpangkat. 2 kali 2 dikalikan 2 kali 4. Di situ adalah 2 dikali pangkatnya diapakan, dijumlah atau dikurang atau dikali? Dijumlah. Jadi nanti ketika aljabar juga penerapannya sama. 2 itu kita umpamakan X. Berarti misalkan X pangkat 2 dikali X pangkat 4, berarti nanti jadi X pangkat 6. X pangkat 6, benar sekali. Nanti akan Pak Hafid sampaikan beberapa permasalahan. Permasalahannya itu nanti dalam bentuk LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, yang nantinya akan kalian kerjakan berkelompok. Dan ketika kalian kelompok, silahkan mengerjakan dengan kolaborasi agar nanti kalian juga terbiasa dalam bekerja sama, terbiasa dalam bekerja dalam tim. Karena bekerja dalam tim nanti akan sangat dibutuhkan ketika di kehidupan di dunia kerja nanti. Yuk, silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 ini ya, kelompok 2, di situ nanti kalian ada petunjuk-petunjuk cara pengerjaan dan langkah-langkah pengerjaan juga dalam LKPD. Silahkan dikerjakan dalam berkelompok, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Pak Hafid dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Itu. Ada yang belum paham? Sudah? Kelompok berapa nih? 3. Sudah paham belum? Oke. Kelompok 1 masing-masing harus berperan aktif dalam kegiatan kelompok, karena ini adalah latihan dalam bekerja sama. Silahkan dianalisis
tentang operasi-operasi atau tahapan-tahapan yang ada di LKPD agar nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tentunya dikerjakan dengan kerja kelompok. Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 1 ya. Untuk mencari keliling boleh dikerjakan seperti itu atau tidak? Nanti ketika ada pertanyaan, acungkan tangan dulu. Ketika Pak Afid sudah mendekat, baru disampaikan, gitu ya. Dalam pengerjaannya, nanti untuk perkalian bisa saja kalian kerjakan menggunakan cara perkalian bersusun, karena itu nanti konsepnya sama. Oke, dari kelompok 2 ya, baik. Bertanya Pak, apakah benar perkalian aljabar ini Pak? Apakah benar perkalian aljabar seperti itu? Ya, benar. Di situ bisa menggunakan cara skema, jadi dikalikan satu per satu, A dikali B, kemudian A dikali C. Ya, benar seperti itu ya. Dilanjutkan. Nanti silakan kalian mengidentifikasi, menganalisis, kemudian dituangkan dalam bentuk hasil di LKPD. Itu wujud dari kalian menerapkan berpikir kritis, kolaborasi antar teman, dan melatih komunikasi dengan teman juga, dan kerjasama. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Ajib. Dalam perkalian satu suku dan dua suku boleh dikerjakan satu-satu, Pak. Ya, dalam perkalian satu suku dua suku boleh. Ini boleh dikerjakan satu-satu ya. Setelah kalian menganalisis dan kalian mengidentifikasi, kalian nanti bisa menentukan konsep perkalian aljabar. Itu nanti konsepnya seperti apa, dituliskan dalam LKPD. Nanti bisa saja dalam perkalian bersusun atau perkalian menggunakan skema atau dikalikan satu per satu. Agar nanti kita lebih semangat, kita akan menyampaikan yel-yel kita. Nanti kalau Pak Afid menyampaikan Darul Arkom, nanti hebat, semangat, Allahu Akbar, gitu ya. Siap? Darul Arkom, hebat, semangat, Allahu Akbar. Ya. Agar lebih semangat lagi. Ya, Mas Rahmat. Apakah benar ini Pak? Ya, apakah pengerjaan kalian benar? Di situ tahapannya sudah benar. Diubah ke kubik dulu, disederhanakan, kemudian ya itu udah benar ya. Dikerjakan dengan rapi. Ya, sama-sama dengan rapi, dituliskan dengan jelas agar nanti ketika kalian selesai, akan ada sesi presentasi. Cara menyampaikan presentasi nanti, yang pertama angkat tangan terlebih dahulu, kemudian maju, dan nanti perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya, kemudian dari kelompok 1 dengan anggota sekian ingin mempresentasikan hasil kalian. Untuk selanjutnya adalah sesi presentasi. Tahapan presentasi adalah angkat tangan dulu, siapa yang mau atau yang sudah siap, kemudian maju menyampaikan nama kelompok dan nama anggota, terus menyampaikan hasil presentasi. Itu waktunya sudah habis. Silahkan nanti bisa bersiap untuk siapa yang sudah siap untuk maju ke depan. Kira-kira yang mau maju pertama siapa? Kelompok siapa? Dari kelompok 1. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Saya Randy Oren dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Rahmat Ferdian dari kelompok 1. Informasi kami. Keliling persegi panjang adalah jumlah seluruh sisi yang menutupi persegi panjang. Jadi, panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar akan menghasilkan 2 panjang ditambah 2 lebar. Dapat dirumuskan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Ada yang sependapat atau berbeda pendapat menurut kelompok 2? Sependapat atau tidak? Pendapat ya. Dari aplaus karena sudah berani maju pertama kali.
Kelompok 1 tadi sudah menyampaikan dengan baik, sudah menyampaikan dengan runtut. Dan untuk kelompok selanjutnya, silakan nanti menyampaikan dengan lebih baik lagi. Jangan lupa tahapannya masih sama. Dan apabila ada yang belum sama atau tidak sependapat, nanti silakan dapat menyampaikan apa alasannya, seperti itu, dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Yang kedua, kelompok berapa yang mau maju? Ini dari kelompok nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Polana Syamdamul dari kelompok 2. Hasil penguatan kami yang pertama adalah A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Hasil penguatan kami yang Kelompok Rizky sependapat? Oke. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kana Rama Farida Raja Bisawa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu 2x ditambah 3 ditambah 2x ditambah 3. Silakan, kira-kira ada yang sependapat atau berbeda pendapat dari kelompok berapa? Berbeda pendapat. Revi berbeda. Menurut kelompok kami dapat dikerjakan menggunakan distributif karena lebih sederhana. Menurut kelompok Rama gimana? Menurut kelompok kami juga setuju seperti itu. Akan tetapi kami memilih cara tersebut karena lebih mudah. Aplaus untuk kelompok 3. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Menyelesaikan perkalian aljabar, ya, yaitu kita dapat mengetahui bahwa bentuk perkalian satu suku terhadap dua suku, yaitu A dikali B plus C, itu adalah AB plus AC. Setelah ini kalian memfoto dan dikirimkan di grup WA. Selanjutnya masih ada waktu untuk mengerjakan soal yang paling belakang. Silahkan dikerjakan. Ya, tadi sudah kalian dapati soal yang terakhir, yaitu soal evaluasi. Pak Hafid beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasi. Kemudian setelah kalian mengerjakan, apabila tidak cukup waktunya, nanti yang dikumpulkan adalah jawaban yang sudah selesai. Jadi jawaban yang belum selesai dapat dikumpulkan melalui Google Form. Google Formnya nanti akan kalian temukan di grup WhatsApp, atau dapat kalian temukan di link yang paling belakang dengan cara kalian scan barcode. Silakan dikerjakan dulu untuk pengerjaan soal evaluasi. Oke, waktunya sudah cukup. Silakan dikumpulkan seadanya, nanti sisanya kalian kerjakan di rumah, dan yang kalian kumpulkan akan Pak Hafid nilai. Gitu. Kemudian Pak Hafid mengucapkan terima kasih karena tadi sudah semangat belajar, sudah disiplin dalam pembelajaran kita, sudah tertib. Materi yang akan datang, yang akan kita bahas adalah pembagian aljabar. Ya, silakan untuk mengakhiri, Najib dipimpin untuk berdoa. kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Silakan nanti jangan lupa dikerjakan, dikirimkan melalui barcode Google Form maksimal jam 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.